warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kami taati beserta taati pengasuhan pesantren Abu Buluk Kedung Baru beserta majlis keluarga kami Dr. Syekh Kiai Haji Ismail Munir Asy'ari beserta Raden Adik Izzadul Haq dan segenap jajaran pengurus, utamanya kepala sekolah menengah pertama plus Miftahul Ulum yang mulia Ustaz Muhammad Ali SPDI MM beserta guru pendamping Bapak Ahmad Subairi SSI dan segenap anggota diskusi yang nantinya akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak kita Ustaz Adnan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat beserta maunahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka kegiatan yang sangat baik. Semoga berkumpulnya kita menjadi kemajuan bagi kita semua dan utamanya bagi sekolah SMP Plus Miftahul Ulum Kedung Baru. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita dibawa menuju Nabi Nur dan Rasyad. Acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Dimohon untuk membukanya kepada yang mulia Ustaz Rosyidi. Dan acara yang kedua yaitu arahan dari kepala sekolah menengah pertama plus Kedung Baru yang mulia Ustaz Muhammad Ali SPDM. Dan acara yang ketiga yaitu pengantar dari guru pendamping yang mulia Ustaz Bapak Ahmad Subairi SSI. Dan acara diskusi akan dipimpin oleh Ustaz Adnan Ansori. Dan penutup kami mohon berkenan untuk menutup kepada yang mulia Ustaz Subairi Rizal. Demikian rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan dimohon kepada yang bertugas untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan urutannya masing-masing. Dan dari kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan saya hormati beserta ini pengasuh Pondok Pesantren Kedung Baru serta seluruh majlis keluarga. Yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren, yang saya hormati Bapak Ahmad Subairi SSI sebagai PP, yang saya hormati Dewan Guru beserta TU dan serta TU pada Satuan Pendidikan SMP Plus. Alhamdulillah pada kesempatan ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kehadiran Allah atas segala rahmat, taufik, hidayah beserta maunahnya. Pada saat ini kita bisa melaksanakan pendampingan individu kedua dalam rangka ikut mensukseskan
visi dan prakarsa perubahan sekolah ke depan, tentunya pada satuan SMP Kelas Guru Baru melalui program guru penggerak yang pada saat ini alhamdulillah dari sekolah kita sudah lulus satu, yaitu guru matematika yang mulia Al-Ustaz Adnan SSI. Oleh karenanya mungkin dengan adanya program guru penggerak ini bisa bersinergi dengan manajemen sekolah, karena saya secara pribadi kemarin kepala sekolah sudah dilatih selama 1 bulan 24 hari kaitannya dengan sekolah merdeka, kemudian juga kaitannya dengan apa itu istilah student well-being yang dimulai dari RPS, rencana pengembangan sekolah. Kami ambil tema di situ kaitannya dengan keaktifan guru dan peserta didik. Kemudian dalam video yang sudah kami buat di situ dimulai dari pelaksanaan apel pagi. Setelah apel pagi, kemudian memastikan peserta didik itu rapi, perlengkapan pembelajaran termasuk buku, kemudian alat tulis bagaimana sudah lengkap semua dalam apel itu. Kemudian didahului oleh dewan guru yang mempunyai jam awal mata pelajaran itu sudah menunggu di pintu kelas masing-masing dalam rangka menyambut kedatangan peserta didik ke ruang kelas. Kemudian berikutnya sudah terserah guru masing-masing di kelas. Oleh karenanya dengan adanya program guru penggerak ini, bagaimana guru-guru di sini bisa terinspirasi, walaupun tidak begitu banyak digerakkan, dimotivasi oleh guru penggerak kita. Kemudian berikutnya, karena ini kaitannya dengan visi dan prakarsa, lingkungan sekolah kita bangun bagaimana asumsi-asumsi miring peserta didik terhadap lembaga, terhadap sekolah umum katakanlah, bagaimana bisa terbangun. Sering kami sampaikan kepada peserta didik, baik melalui pelaksanaan upacara, itu saya sampaikan bahwa kompetensi peserta didik nanti yang saat ini kurang acuh tak acuh lah, kurang begitu respon terhadap pendidikan umum, itu nanti bisa dirasakan ketika mereka masuk perguruan tinggi. Sehingga bahasanya ketua umum itu justru kadang-kadang lem salipan, yang basicnya mohon maaf ustadz namanya ustadz, kemudian nanti masuk di perguruan tinggi ngambil bahasa Inggris, umpama matematika. Setelah pulang ke pondok, apa lebih mengutamakan bahasa Inggris dan matematikanya, apa tetap di kitab-kitab klasiknya? Jadi kadang-kadang di situ muncul rasa semacam bingung lah begitu, sehingga mengambil profesi pelarian. Contoh lain, kemarin banyak guru-guru itu yang tidak senang kepada guru dalam hal ini pendidik, kemudian di ekonomi akuntansi tidak mau, kemudian langsung ke ekonomi manajemen. Lama-kelamaan lulus, kemudian lapangan kerja sudah tidak ada, akhirnya lari mencari hak tempat untuk ngajar. Dan ini baru dirasakan pada saat ini. Kemudian kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah di sini tentunya, sebelum kita menggerakkan guru-guru di masing-masing kelas katakanlah begitu, ayo kita bangun dulu kedisiplinan sekolah, baik itu kaitannya dengan awal masuk, kemudian pergantian jam, kemudian lagi bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran di kelas, dari pendahuluan, kegiatan inti, evaluasi, penutup, itu kita perhatikan
Kemudian sebelum masuk itu tentunya kalau dalam bahasa Madura diistilahkan setepak kena dulu. Jadi kita harus siap apa yang harus saya sampaikan pada jam ini. RPP-nya sudah ada, kemudian jurnal kelasnya sudah ada, kemudian kalau LKS ada, ya harus ada buku mata pelajaran untuk buku guru, buku siswa, harus lengkap semua. Insya Allah sampai di kelas kita langsung melaksanakan pembelajaran itu, sehingga sampai di kelas meyakinkan betul bahwa ini saya adalah guru fisika, saya adalah guru bahasa Indonesia, sudah siap begitu. Jadi intinya kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini, mari para guru bersinergi dengan sekolah. Kalau sekolah bagaimana membangun image sekolah dulu, kemudian kaitannya dengan rencana pengembangan sekolah dari awal, kita sinergikan dengan guru penggerak, bagaimana pembelajaran di kelas. Yang terpenting lagi ketika permulaan awal pembelajaran dimulai dengan doa, kemudian terakhir nanti jam pulang diakhiri dengan doa. Bagaimana di masing-masing kelas itu efektif juga. Jadi dari pengeras suara, dari kantor pembacaan doa, ternyata peserta didiknya sudah banyak di halaman umpama doa sambil lalu berjalan. Bagaimana tidak terjadi seperti itu? Jadi setelah habis doa dipandu oleh OSIS dari kantor, kemudian baru selesai kita pulang dari kelas masing-masing. Terima kasih, bukan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad yang ini termasuk pada pesantren baru beserta serta majelis keluarga dan terutama juga segenap pengurus pada pesantren. Yang saya hormati juga kepala sekolah SMP plus Miftah Guru baru beserta segenap jajaran guru dan staf. Tambah juga yang saya hormati calon guru penggerak anak didik dari SD Miftah Guru. Yang dalam hari ini adalah Ustaz Adnan. Bapak semua ini. Iya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah yang barokah ini untuk melaksanakan kegiatan dari CGP kita, yaitu diskusi tentang cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dalam serta salam mari kita tetap kepada kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di dunia terutama di akhirat nanti. Untuk tujuan diskusi pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Diskusi ini tentunya selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bagaimana di kelas itu. Jadi harus ada persiapan. Menurut dia itu harus siap dulu RPP-nya dan sebagainya, sehingga di kelas itu sudah siap. Tentu sebagai pengajar, saya sendiri juga sebagai guru di kelas bukan hanya mengajar, tapi kita punya tujuan, punya impian, mau dibawa kemana anak kita di kelas ini. Itu yang akan didiskusikan pada pagi hari ini. Bapak dan selaku CGP Angkatan Didik ini sudah melalui atau sudah selesai membuat visi dirinya sendiri. Jadi beliau sudah mempunyai visi, walaupun itu hanya tugas dari CGP, tapi kami harapkan
visi itu bisa terwujud dan tercapai. Nah, proses ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya sekolah ini sudah mempunyai visi yang mungkin sudah ada, sudah berbareng visi. 14 tahun mulai 2012 Tidak berubah. Jadi sudah 12 tahun sudah memiliki visi. Tentunya pastilah apakah ingin ada tambahan atau penyempurnaan. Nah, itu akan diproses sebentar lagi. Kemudian walaupun ini adalah salah satu kegiatan CIP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid di masa yang akan datang, tapi ini diharapkan menjadi pengalaman bagi kita semua. Setidaknya inilah gambaran bagaimana menyusun visi sekolah. Oleh karena itu kami berharap semua peserta diskusi aktif untuk menyuarakan pendapatnya. Jadi diharapkan semuanya aktif terlibat. Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan segenap guru karena acara ini tentunya dengan dukungan Ustaz semua ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taati pengasuh pondok pesantren Darul Ulum Kaum Baru Kiai Haji Iswarumani Al-Asqasi, yang kami hormati yang terhormat Kepala Sekolah Eksekutif Darul Ulum Kaum Baru Bapak Muhammad Halim Sarjana Pendidikan Islam dari Sarjana Teknik, yang kami hormati yang terhormat PP Pengajar Praktek IPB Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan Bapak Ahmad Subairi Sarjana Pendidikan Islam, yang kami hormati segenap Dewan Guru, Asatidz, tenaga pendidikan yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah dan kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bermusyawarah dengan majelis bersilaturahmi dalam keadaan sehat wal afiat di dalam acara diskusi yang kedua tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan pertemuan kita dicatat sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya, dan mudah-mudahan diskusi ini menghasilkan sebuah manfaat sehingga bisa membuat sekolah kita SMP ini menjadi lebih maju lagi. Amin. Salam dan salam marilah kita haturkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita telah kismah kudu mati ilang nur dan tolalah Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan teman-teman guru serta tenaga pendidikan yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu yang kedua ini, yang mana ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi terkait dengan visi yang nantinya mungkin akan menjadi referensi terhadap visi sekolah kita ke depannya. Dengan visi sekolah kita itu akan tercermin apa cita-cita sekolah kita, apa cita-cita keinginan kita selaku guru terhadap murid.
diskusi visi dan prakarsa program sekolah dengan tema mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun tujuan daripada diskusi ini yang pertama adalah merumuskan kalimat empang pertama, kemudian melihat visi sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, perilaku kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, bagaimana yang harus ditampakkan kita kepada murid. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan kita di sekolah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang kalimat empang. Kalimat empang ini merupakan cita-cita untuk murid, keinginan kita, harapan kita selaku guru ingin murid yang bagaimana. Sudah saya sebarkan mungkin kalimat empang, sambil mungkin diisi atau sudah, kalau sudah kita karena sudah saya berikan di meja masing-masing, kita mulai apa saja kalimat empang ini. Cita-cita harapan kita untuk murid kedepannya, ingin murid menjadi apa? Keinginan kita yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa. Ini kalimat buka yang sudah ada. Mungkin kita mulai yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Contoh saya sebesar menginginkan murid yang sukses, menginginkan murid yang memiliki akhlakul karimah yang baik, tawadhu, menghormati semua guru, menghargai terhadap teman-teman, bisa kolaborasi. Ini cuma harapan seperti itu. Ada yang sudah. Jadi kita mulai diskusi ini tentang kalimat. Kita memimpikan murid yang bagaimana. Ini Ustaz Subay. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menerima oleh pemerintah dari calon pemula. Kalimat empang yang pertama, kami menginginkan bahwa murid itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, kemudian belajarnya juga semangat, serta mereka itu patut dengan aturan-aturan dan ditetapkan oleh sekolah. Sudah mungkin kami. Ya, terima kasih. Harapan impian dari Ustaz Subay ini menginginkan murid memiliki cita-cita tinggi, patuh aturan, semangat dalam belajar. Ini Ustaz ini. Kami sebagai guru itu memimpikan murid yang mempunyai karakter yang kuat dan mental yang kuat. Kedua ini merupakan sebagai payung dan dasar untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka. Karena apa? Karena kita tahu sekarang di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi mereka semuanya menyalahgunakan kepintaran. Sehingga perlu kiranya kita membangun karakter dan mental yang kuat pada setiap peserta didik. Ini yang menjadi mimpi saya sebagai. Terima kasih. Jadi keinginan dan juga mimpi dari strategi yaitu
agar murid itu memiliki karakter yang kuat, mental yang kuat, karena dengan memiliki karakter yang kuat, kebiasaan-kebiasaan yang baik, di situ bisa mempergunakan memanfaatkan yang baik kepada temannya, seperti itu. Mungkin Ustaz Rosidi. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sebagai pendidik di sekolah atau baru ini, saya menginginkan murid atau siswa kita itu menjadi siswa yang berpendidikan atau sukses dalam pendidikannya, sehingga murid itu bisa mengimplementasikan dengan implementasi dari pendidikan yang kita peroleh itu, sehingga menjadi murid yang baik, tentunya murid yang berakhlak karim. Terima kasih. Yang ketiga yaitu dari Ustaz Rosidi, di mana menginginkan atau memiliki cita-cita muridnya ini memiliki murid yang berpendidikan, kemudian sukses dan berakhlak karimah, seperti itu. Kemudian yang mungkin dari Bapak Karim. Terima kasih. Saya sebagai orang yang berprofesi sebagai guru, punya cita-cita dan memimpikan anak didik saya, anak-anak saya, karena guru itu bagian daripada orang tua, kepanjangan daripada orang tua. Yang pertama itu anak didik itu harus berilmu, paham. Karena dengan ilmu itu bisa tahu. Di dalam suatu keterangan hadis katakan melakukan sesuatu baik urusan dunia atau akhirat itu harus ilmu. Jadi yang pertama itu harus tahu ilmu. Yang kedua, dari ilmu kita mengharapkan untuk mempunyai suatu keyakinan, suatu iman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman guru kita tadi. Orang sudah pintar tapi tidak punya suatu keyakinan, tidak tertanam suatu keimanan, artinya hanya diisi EQ-nya pintar tapi hatinya tidak berisi, maka hampa. Nah, ilmu itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang kurang baik. Kemudian berakhlak karimah sudah pasti, karena Rasulullah diutus yaitu untuk memperbaiki akhlak. Jadi berakhlak, baik hubungannya dengan sesama manusia, adil dengan Allah, adil dengan nasnya, yaitu manusia itu mulia karena akhlak, bukan karena ilmunya. Ilmu tapi tidak berakhlak, maka tidak baik. Yang terakhir, sudah barang tentu anak itu diharapkan untuk menjadi anak yang soleh, beramal baik. Dari ilmu itu, jadi buah daripada ilmu akan melahirkan, akan membuahkan suatu perbuatan yang baik, baik hubungannya dengan sesama manusia, hewan, lingkungan di sekitar kita, terlebih kepada sang pencipta. Mungkin demikian harapan sebagai saya sebagai pendidik. Terima kasih. Disampaikan terima kasih, alhamdulillah. Begitu banyak impian dan cita-cita kita sebagai guru. Mungkin saya kumpulkan semua dari semua guru yang ada di sini keinginannya untuk murid kita. Yang pertama, agar murid itu memiliki cita-cita yang tinggi, semangat belajar. Kemudian yang kedua, karena memiliki murid itu karakter yang kuat, mental yang kuat, dan yang kemudian memiliki murid yang berpendidikan, kemudian sukses, kemudian memiliki murid yang berilmu, paham, kemudian disertai iman, karena dengan iman kita bisa mengkontrol terhadap IQ kita, dan tentunya memiliki akhlak
berakhlakul karimah dan menjadikan mereka anak yang soleh. Ini cita-cita harapan kita semua. Mudah-mudahan semua ini sesuai terhadap murid-murid kita dan bisa membangun mereka sesuai dengan apa yang kita impikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili dari teman-teman guru bahwa kami percaya bahwa murid kita khususnya di SMP ini pada saatnya akan memberikan atau akan membawa perubahan khususnya di masa-masa mendatang, karena kami percaya bahwa mereka belajar pada saat ini yang kurang semangat, kemudian karena mereka masih belum mengerti. Nanti kalau mereka sudah paham dan kita selalu memberikan bimbingan dan pelajaran, insya Allah mereka akan menjadi murid yang sangat baik di masa-masa depan dan juga menjadi penerus di masa-masa yang akan datang. Khususnya akan menjadi manusia yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Ini mungkin kepercayaan kami kepada murid kita. Di sekolah kita mengutamakan tentunya sebagai warga sekolah, dalam hal ini pengelola dan guru, tetap akan kami sesuaikan dengan visi dan misi sekolah yang ada. Karena sudah terpampang jelas bagaimana misi dan visi kita, dengan tetap memberikan pelayanan yang baik kepada siswa dengan cara tetap menunjukkan karakter yang baik. Ini yang garis besarnya gitu. Sehingga lulusan dari SMP Plus ini bisa memberikan atau menumbuh kembangkan karakter dan akhlak yang ada pada diri siswa itu sendiri. Mungkin ini yang perlu kita utamakan di SMP Plus. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya mempunyai bagian yang keempat, murid kita di sekolah. Bahwasanya murid di sekolah ini kita menyadari bahwa murid kita ini banyak karakternya, memang banyak model, banyak macam, sehingga kita harus sadar sebelum memberi pelajaran pada siswa, kita harus mengenali dulu seperti apa kemampuan peserta didik. Jadi kita jangan langsung borong-borong memberi pembelajaran atau memberi pelajaran pada siswa, tapi kita harus tahu pada kondisi siswa. Karena siswa di sekolah SMP ini kenal betul bahwa di situ banyak yang hanya bersekolah tidak mau menerima pelajaran, tapi kayaknya gimana ya, kayak main-main, sehingga kita harus tahu betul, sehingga nanti kita memberi pelajaran sesuai dengan kemauan, bukan siswa di bawah halang kita, tapi kita harus menyelami terhadap kondisi siswa itu, sehingga siswa itu bisa menerima terhadap pelajaran yang kita sampaikan, dan pelajaran itu nanti diserap oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu bisa menerimanya menjadi siswa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Cek. Bagian yang kelima dan keenam. Tidak ada. Bagian kelima, kita sebagai warga di sekolah ini yakin apa? Pertama, Saya terima kasih kepada segenap dewan guru. Jadi kita yang berdua kita percaya bahwa murid ini adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing dan memiliki keistimewaan dan bakat yang
terdapat dalam diri mereka sehingga bisa kita kelola seperti itu. Kita kelola, kita sebagai guru ini bagaimana bisa membawa perubahan, menjadikan murid itu menjadi murid yang sukses seperti itu. Murid yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kalimat yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan yaitu pertama adalah visi dan misi sekolah. Kemudian memberikan pelayanan yang baik kepada murid, mencetak murid yang berkarakter. Intinya kita sebagai guru mengutamakan sebuah pendidikan yang berkarakter. Pendidikan di mana murid ini harus diberikan pembelajaran yang baik, kemudian pengajaran yang baik, kemudian kita ajari mereka sebuah kolaborasi yang baik kepada antar temannya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid terdapat betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu dan berbudi pekerti. Ini kita sadar betul, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dengan beragam karakter yang ada, kemudian guru itu harus mengetahui terhadap kondisi siswa seperti itu. Kemudian yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk bisa menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abidikari. Warga sekolah ini semuanya harus bersatu, bagaimana murid di sekolah bisa mendapatkan pembelajaran yang layak seperti itu. Jadi tidak hanya satu guru saja atau guru saja yang bersemangat ketika murid tidak semangat, ini yang harus kita kita perbaiki. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki, kita semuanya guru ini paham bahwa anak ini memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka sehingga dengan adanya kita dari berbagai bakat yang ada, bagaimana tidak disalahgunakan. Mereka belajar tidak tahu mana arah untuk menjadi apa. Kita sebagai guru harus bisa menuntun dan mengarahkan bakat yang mereka miliki seperti itu. Dengan kalimat umpan yang sudah kita buat, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita mengajar di sekolah. Tentunya dengan adanya kalimat umpan ini besar harapan sesuai dengan visi dan misi kita, visi sekolah dan juga visi dalam diri kita, sesuai dengan visi kita. Kita lanjut. Apa itu visi? Ini tak jalan ini, anunya tak jalan. Mohon maaf. Visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Barusan oleh kepala sekolah, visi yang ada sudah berjalan sekitar 14 tahun, 12 tahun. Mulai dari 12 sampai sekarang 2023 tidak ada perubahan sama sekali. Jadi visi yang ada ini
adalah tujuan perubahan dasar yang kita lakukan sesuai dengan cita-cita kita yang dilakukan secara konsisten. Apakah di situ butuh penyegaran, apakah ada pengurangan atau gimana? Namun harapan meskipun di situ dari mulainya berdirinya sekolah ini sampai sekarang belum ada perubahan tentang visi, mudah-mudahan capaian atau visi yang sudah ada ini kita konsisten melakukannya seperti itu. Perubahan dasar yang dimaksud adalah perubahan sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Jadi perubahannya itu yang dilakukan secara konsisten itu terbentuk dari kebiasaan warga sekolah seperti itu. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang atau kelompok orang. Dalam ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Jadi dalam kita melakukan perubahan sesuai dengan visi yang kita buat atau yang sudah ada, di situ tidak untuk bisa mensukseskan itu tidak terfokus kepada 1-2 orang saja dari itu. Semuanya harus kita melakukan bersama, melakukan perubahan bersama, kemudian juga dengan dorongan dari kepala sekolah. Yang tentunya kita sebagai guru harus kita jangan patah semangat untuk membuat perubahan sesuai dengan visi sekolah yang kita. Nah, visi yang diharapkan itu adalah visi yang berpihak pada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah saya lihat barusan visi atau kalimat lumpang yang telah kita buat sudah memuat pembelajaran yang berpihak kepada murid atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlakul karimah, kemudian beriman bertakwa kepada Allah, kemudian inovatif, kreatif, mandiri, kolaboratif, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalimat lumpang yang sudah kita buat barusan ini menjadi acuan bagaimana menjadi acuan apakah visi kita atau visi yang dari kalimat lumpang itu sesuai dengan visi sekolah. Kami memiliki visi guru penggerak di mana kami sendiri memiliki visi mewujudkan murid yang unggul, religius, berkarakter, menyenangkan, inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi unggulnya di sini berprestasi, religius, ya berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, berkarakter, memiliki kebiasaan yang baik, memiliki akhlakul karimah yang baik, kemudian menyenangkan, bisa dikatakan menyenangkan di sini dalam konteks pembelajarannya yang menyenangkan. Sekolah kita adalah beriman, takwa, kemudian berakhlak Qur'ani, terampil dan mandiri dalam praktek. Beriman bertakwa, beriman takwa. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak Qur'ani, di sini memiliki akhlak berperilaku yang baik. Qur'ani mungkin dari guru ada yang bisa menjelaskan dari visi sekolah kita ini? Panas ya, kurang panas. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang visi sekolah kita. Ustaz Edi Susanto mungkin bisa menjelaskan tentang visi sekolah kita, yaitu beriman takwa, berakhlak Qur'ani, terampil dan mandiri dalam praktek. Pak Karim, Saya bilang guru baru isinya beriman, bertakwa, berakhlak Qur'ani, oh ya, intak dan intek. dalam praktek. Ya, beriman sebagaimana saya katakan tadi,
sekolah kita ini mengharapkan ke depan mencetak anak-anak kita yang terutama bertakwa. Jadi yang harus kita tanamkan itu yaitu takwa. Takwa bisa tawadhu, qanaah, warok. Itu kalau bisa pesantren itu diutamakan. Takwa, jadi anak didik kita itu bertakwa. Tawadhu, qanaah, warok. Kemudian berakhlak. Alatnya sebagaimana alatnya Rasulullah, kita diharapkan untuk mencerminkan berakhlak Qur'ani. Jadi bagaimana kita tanamkan Quran itu dijiwai sehingga segala gerak-geriknya, perilakunya nanti di masyarakat itu sesuai dengan Quran. Jadi sekolah kita punya visi beriman dan bertakwa. Iman punya suatu keyakinan. Itu yang pertama, iman. Jadi kalau di Terima kasih kami sampaikan sudah ada dari pengembangan visi sekolah ini. Namun pernyataan dari Bapak Karim ini kita masuk pada sisi selanjutnya. Apakah visi sekolah kita yang barusan dijelaskan, dipaparkan secara detail dari mulai awal tentang visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita dari kita yang barusan kita ungkapkan barusan cita-citanya kita mau menjadikan murid ini seperti apa, memiliki cita murid bagaimana memiliki cita-cita tinggi, semangat belajar, memiliki karakter yang kuat, mental yang kuat, mereka memiliki berpendidikan, berilmu, paham, kemudian sukses, berakhlak karimah sholih. Apakah dari situ, dari keinginan kita yang sekarang yang kita buat dalam kalimat lupa, sesuaikah visi sekolah dengan keinginan kita atau cita-cita kita? Mungkin ada yang bisa menjawab? Pak Rusidi mungkin. Terima kasih. Visi dan misi tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Karim sudah sesuai dengan beberapa siswa. Namun kadang-kadang cara menerapkannya saja yang kurang pas, tidak sesuaikan dengan kondisinya. Cuman yang menerapkan itu kadang-kadang dibawa pada kondisi diri guru sendiri sehingga tidak pas pada anak. Kemudian sesuai dengan kata Pak Karim tadi, jadi kalau hidupnya anak sekarang dibawa ke hidupnya kita masa lalu, ya matilah. Jadi sebetulnya visi dan misi itu sudah pas. Cuma cara menerapkan kepada siswa itu perlu pengembangan dan perlu tahu situasi anak itu seperti apa. Kalau sekarang musimnya pakai internet dan dunia maya kayak ini, maka kita itu perlu dibawa ke sana. Tapi harus kita harus ada rambu-rambu supaya kita itu tak kebablasan. Supaya kita itu tetap menjadi siswa yang beriman, bertakwa dan punya akhlak karimah dan beretik sesuai dengan Quran itu tadi. Terima kasih. Jadi visi sekolah yang sudah ada, yang terbentuk mulai dari 2012 dengan kalimat upaya yang sudah kita buat barusan sudah selaras, sudah sesuai dengan apa yang kita ciptakan. Dan kedua yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kita merincikan sikap perilaku murid, guru, sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Jadi dari visi yang sudah ada atau bisa dikatakan visi sekolah itu, kita harus bagaimana? Apa yang harus ditambahkan agar visi itu bisa tercapai seperti itu. Saya berikan contohnya, contoh perilaku yang konkret. Kalau guru berarti ingin memiliki murid yang disiplin, berarti gurunya harus tepat waktu.
ramah kepada anak, mengajar yang dengan menyenangkan. Pembelajaran mungkin metodenya tidak harus selalu model ceramah. Kalau orang tua yang mendampingi anak belajar ketika ada di rumahnya. Murid disiplin, muridnya berarti harus disiplin, sopan terhadap guru dan lain sebagainya. Mungkin mungkin ada pendapat dari guru-guru yang lain seperti apa tingkah laku kita atau perilaku kita sehingga bisa mencerminkan dari visi sekolah itu sehingga nampak baik kepada murid. Seperti itu bisa membuat murid berperilaku yang baik, berakhlakul karimah, seperti itu. Mungkin ada dari salah satu guru bisa menggambarkan ini Pak Siti. Ya, terima kasih. Ya, tentunya perilaku baik yang bisa mencerminkan pada siswa tidak terlalu modus. Hanya satu yang bisa sampaikan yaitu bisa tepat waktu. Ini bisa tepat waktu ini merupakan contoh atau perilaku yang baik yang bisa menjadi cermin kepada siswa. Tepat waktu ini sudah cukup ini. Jadi untuk bisa tepat waktu seseorang ini sulit. Sehingga kalau sudah tepat waktu ini kita bisa melakukan apa saja nanti di dalamnya. Karena tugas kita ini kalau dibandingkan dengan waktu yang ada, waktu itu tidak tersedia, tidak cukup dengan pekerjaan yang kita harus lakukan. Ini tidak cukup dibandingkan waktu yang sudah ada. Makanya kalau kita tepat waktu, insya Allah kita bisa melakukan apapun saja. Terima kasih. Ini yang mungkin saya simpulkan dari contoh perilaku guru yang harus ditampilkan adalah tepat waktu, masuk sesuai jamnya, tepat waktu, kemudian bagaimana seorang guru ini menjadi artis bagi murid sehingga ketika seorang guru tersebut masuk, murid akan begitu senangnya untuk mengikuti pembelajaran dari seorang guru itu. Bagaimana menampakkan juga pembelajaran, menampakkan murid, menampakkan bagaimana guru itu nampak baik kepada dirinya, kepada muridnya. Kita lanjut kepada yang ketiga. Mungkin karena ini mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dari guru, kepala sekolah, murid, dan juga orang tua. Kemudian yang nomor tiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Inisiatif perubahan di mana kami, yaitu pada saat ini kita menggali pendapat peserta kita terkait inisiatif atau prakasa perubahan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif, kemudian prakasa perubahan sehingga nanti bisa dari dari perubahan tersebut bisa menunjukkan perilaku kita, perilaku murid, kemudian semuanya sesuai dengan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakasa perubahan ini. Bagaimana rancangan waktu? Kami sebelum kita membuat prakasa perubahan, kami terlebih dahulu menyiapkan sebelum kita membuat prakasa perubahan, kita harus mengetahui dan paham betul tentang inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif? Yaitu suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang. Jadi kita harus bekerja sama bagaimana kita
membuat perubahan-perubahan yang ada dalam diri murid. Kemudian dalam pembuatan dalam pembuatan alat perubahan ini tidak terlepas dari yang namanya bagja, yaitu akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses industri adhesiv. Apa yang tahapan bagja itu yang 5 itu? Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Dalam membuat prakarsa perubahan, karena kami melihat dalam diri murid yang ada di SMP Plus atau baru ini kurang tentang minimnya belajar atau membaca, sehingga kami mengambil prakarsa perubahan ini, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat pada murid. Jadi pembelajarannya di situ bagaimana konsep murid ini selalu ingin baca dan baca. Ini prakarsa saya pribadi. Kita sesuai dalam diskusi ini, yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan. Kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ubah dari murid yang sudah kita tangani sampai saat ini, dan disesuaikan dengan harapan dan cita-cita kita yang barusan kita buat, disesuaikan juga dengan visi sekolah kita. Apakah sudah kita menyepakati dalam prakarsa perubahan ini saja, ataukah ingin ada yang lain prakarsa perubahannya? Monggo, saya sudah. Menurut saya perubahan untuk sekolah kita ke depan mungkin ya kembali lagi ke awal, kita harus menerapkan kesadaran bahwa itu penting, kemudian kedisiplinan dibangun, terus ya seperti yang disampaikan oleh Pak Karim dan Pak Husyidi itu sudah sangat pas lah, bahwa sekolah kita memang perubahan itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Mungkin itu kalau gurunya sudah disiplin, rajin, kemudian program-program yang disuguhkan atau tercapai semua. Mungkin Mungkin Pak Sunan prakarsa perubahan. Terima kasih. Pertama, kita sebagai tenaga pengajar, kita harus membuat tim kerja supaya kita itu menjalankan program, tidak hanya menjalankan sebelah. Jadi teamwork itu kita diperlukan supaya program itu bisa berjalan selaras antara guru dengan murid. Dan yang sangat urgent sekali bagi siswa itu harus dibiasakan sesuai dengan pemaparan dari materi tadi, yaitu membiasakan siswa itu untuk membaca. Karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama itu yang membaca itu. Jadi kemanapun kita belajar, kalau tidak pernah membaca maka tidak ada tambahan pengetahuan. Jadi supaya bisa ada perubahan sedikit pun, maka kita harus membiasakan budaya membaca itu. Ya, dengan cara bagaimana? Harus ada kerjasama guru, kemudian mengelola, kepala, antara murid, harus ada kerjasama semuanya. Orang tua juga harus ada kerjasama. Jadi kalau tidak ada kerjasama yang baik, meskipun programnya sudah baik, maka tidak akan berjalan sebaik. Terima kasih. Pemaparan dari Bapak Husyidi dan juga Pak Karim, kami simpulkan perubahan kita seperti apakah menginginkan prakarsa yang sudah saya buat, yaitu pengembangan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat baca tulis, ataukah dari Pak Husyidi barusan menyetujui agar meningkatkan minat baca tulis yang ada di SMP ini.
Kemudian dari Ustaz Zubair menerapkan atau mengembangkan kesadaran diri murid, kedisiplinan murid untuk bisa masuk sesuai dengan waktunya. Apakah seperti itu? Apa mau mengambil yang milik saya yang sudah saya buat pada saat tugas di JKP, ataukah kita buat disesuaikan dengan miliknya Ustaz Zubair yang yaitu mengembangkan kesadaran diri dan kedisiplinan murid di sekolah di mana? Kalau disatukan disatukan dari semua apa yang Berarti mengembangkan membaca. yang menjadi prasangka mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan baca murid dan juga mengembangkan kesadaran dan kedisiplinan murid. Ya, meningkatkan meningkatkan kesadaran untuk punya untuk mempunyai minat baca. Jadi pertama itu bukan membaca tapi kesadaran untuk membiasakan membaca. Meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan minat untuk membaca. Kesadaran kesadaran diri dan Itu Tambah gimana kalau dialami dulu. Jadi siswa itu ketemu dengan yaitu prakasa perubahannya meningkatkan minat baca dan kesadaran murid dan kedisiplinan murid. Nah, kita sepakati ya untuk prakasa perubahan yang untuk mencapai visi sekolah ini. Yang kedua, kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ini bagaimana? Kolaborasinya lewat apa? Atau seorang guru ketika termasuk poin utama mungkin poin utamanya adalah seorang murid dan seperti itu untuk mewujudkan visi sekolah. Kemudian guru sebagai penuntun, kemudian kepala sekolah sebagai manajer untuk mengkoordinasikan agar bagaimana visi sekolah bisa tercapai. Kemudian dukungan dari dari orang tua di rumah, mungkin seperti itu kolaborasinya. Kemudian bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Mungkin kalau dengan guru orang tua, kalau guru kepala sekolah mungkin lewat rapat-rapat barusan ya. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan. Kemudian kalau bisa kalau guru kegiatannya dalam pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu bisa menyenangkan. Mungkin ada pendapat? Tidak. Mungkin dari SPP sebagai arahan bagaimana sebagai akhiran. Terima kasih. Saya sebagai PP di sini bertugas untuk memantau JKP dalam mengerjakan tugasnya. Dari tugas memandu diskusi pada kali ini bisa dikatakan sudah bagus dan ada hasil yang bisa dilaporkan nanti ke pimpinan lembaga ini apa hasil diskusi hari ini dan juga bisa. Kemudian banyak praktik baik yang atau pengalaman yang bisa saya dapat di diskusi kali ini. Di antaranya bahwa di lembaga ini yang merupakan lembaga yang di bawah naungan Pondok Pesantren memang sudah memiliki kebiasaan yang bagus dan gurunya memiliki cita-cita dan keinginan yang mulia yang harapannya nanti keluar dari Pondok Pesantren ini menjadi anggota masyarakat yang terampil
yang memiliki keahlian mandiri dan tentunya beriman dan bertakwa, sehingga keilmuan yang didapat dari lulusan sekolah atau lembaga ini bisa dimanfaatkan di hal yang kebaikan karena karakternya akan diutamakan di sekolah ini. Ya, keseluruhan diskusi sudah bagus. Kemudian saya ingin ada komentar dari salah satu anggota diskusi ini tentang kegiatan hari ini, tentang kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi nilai ibadah. Amin amin. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwal. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tujina bihajam ya akhwat wa afad wa tujina bihaya Allah dan hajat wa tuqahiruna bihaya dan syariat wa tarfana bihaya wa ta'ala berakat wa tujina bihasalawaya Allahumma ya Allah Allahumma ya Rasulullah salam al-Bid wa ahlatan fisadu al-Rizki wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan wa Rabbana wa lana abusana wa ila tawbana Rabbana inna syarahu Terima kasih. Jadi kami sebagai pemandu jalannya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah adalah yang bersama seperti yang telah kami mohon maaf sebesar-besarnya pada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.